Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Saat akan meninggalkan para customer itu, wanita gemuk yang melakukan protes tiba-tiba menembakkan senjata bulu merak dari Dewan Mitos. Demi menyelamatkan Harvey York, Yvonne mengorbankan dirinya yang membuatnya terluka parah. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6380-6384. Chapter 6380. Mungkin identitas Yvonne Xavier terlalu istimewa, atau mungkin aura Yvonne Xavier terlalu kuat. Singkatnya, dengan selusin tamparannya, suasana di lapangan langsung menjadi sunyi. Yvonne Xavier melihat sekeliling dan berkata perlahan, "Memang benar aku sudah mengatakan pada kalian. Datanglah ke Sky Corporation untuk berinvestasi, maka kalian memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengembalian besar. Faktanya, Sky Corporation kami juga telah melakukan ini. Tapi ketika investasi sudah setengah jalan, kamu datang untuk membuat masalah dan menuntut kompensasi. Sky Corporation menganut konsep mengutamakan pelanggan, dan kami juga telah memenuhi permintaanmu. Sekarang, kamu telah mengambil kembali uang pokokmu. Setelah melihat bahwa investasi kami telah menghasilkan keuntungan besar, kamu ingin mengembalikannya lagi. Apa? Ketika kami kalah, kami harus membayar kembali uang pokokmu, dan ketika kami menghasilkan, kami harus membayar keuntungan padamu. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Saat kamu mendapatkan kembali uangmu dan menandatangani perjanjian, keuntungan ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Bukankah kamu akan pergi ke pemerintah untuk menuntut Sky Corporation? Jadi jangan ragu. Tapi ingat, jika kamu menuduh Sky Corporation, maka Sky Corporation juga dapat menuntutmu atas tindakan pemerasan. Aku ingin melihat, di depan hukum raja, siapa yang harus masuk dan duduk di penjara." Saat berbicara, Yvonne Xavier bertepuk tangan dan puluhan pria dan wanita elit berjas muncul dari kerumunan. Semua orang ini berasal dari firma hukum besar di Walsing, dan tak satu pun dari mereka tidak memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam litigasi. Jangan katakan bahwa Sky Corporation punya alasan, bahkan jika Sky Corporation sama sekali tidak masuk akal, mereka dapat menemukan cara untuk memenangkan gugatan. Tentu saja, kamu juga bisa memeras Sky Corporation. Carilah orang-orang di jalan untuk membuat masalah, dan biarkan orang-orang dari pemerintah datang untuk mencari masalah setiap hari. Yvonne Xavier berbicara dengan dingin. Namun, ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan energi keluarga Xavier untuk melakukan apa saja, dan kamu harus berhenti menangis dan menelepon ibumu dan merasa bahwa kamu dianiaya. Suasana di antara penonton langsung menjadi lebih tenang. Kecuali orang-orang ini mengetahuinya dengan baik dan tahu bahwa mereka sama sekali tidak masuk akal. Poin lainnya adalah dominasi yang ditunjukkan Yvonne Xavier saat ini. Orang-orang ini mungkin tidak takut pada Sky Corporation, tetapi keluarga Xavier jelas merupakan gunung yang membebani hati mereka. Di antara 10 keluarga teratas, keluarga Walsing Xavier mungkin bukan yang terkuat. Tetapi karena mereka berada di peringkat 10 besar, maka akan mudah untuk menginjak kepala orang-orang ini. Harvey York menatap Yvonne Xavier dengan kagum. Yang bisa dia katakan Yvonne Xavier tetaplah Yvonne Xavier. Menghadapi orang-orang yang tidak masuk akal dan serakah ini, cara terbaik adalah menekan pikiran mereka. Nona Xavier, kali ini kami akan mengakuinya. Wanita gemuk parubaya itu juga sepertinya sudah mengetahuinya. Kamilah yang dibutakan oleh uang. Kami salah paham terhadap Sky Corporation. Faktanya, Sky Corporation pasti bisa membantu kami mendapatkan kekayaan. Ya, uang kami akan tetap kami investasikan di Sky Corporation, dan persyaratannya tidak tinggi. Sama seperti hari ini, cukup untuk mendapatkan keuntungan 30 kali lipat. Ya, persyaratan kami tidak terlalu tinggi, Sky Corporation pasti bisa melakukannya kan? Yang lain juga bereaksi, dan mereka semua tahu bahwa sama sekali tidak mungkin untuk mendapatkan manfaat sebelumnya. Jadi mereka semua nakal dan berharap pengembalian investasi berikutnya akan sangat menguntungkan. Yvonne Xavier sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian benar-benar sangat memalukan. Siapa yang menjamin bahwa setiap investasi kalian akan mendapatkan keuntungan 30 kali lipat?" Chapter 6381. Pendapatan investasi hari ini, meskipun karena pengoperasian Sky Corporation kami, tetapi ada juga faktor kebetulan, itu karena adanya perubahan di pasar internasional. Meskipun pada akhirnya, kami memperoleh keuntungan 30 kali lipat. Tapi ada juga kemungkinan kita akan kehilangan semua modal awal. Hanya saja, kami beruntung dan kuat, dan bisa menjadi pemenang. Dan kemenangan seperti itu, sampai batas tertentu, tidak dapat ditiru.
Jadi, kamu ingin keuntungan 30 kali lipat, itu tidak mungkin. Apalagi, bahkan jika kami dapat menerima pendapatan 30 kali lipat di masa depan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Karena, ketika kamu menandatangani perjanjian dan mendapatkan kembali modal kalian, kalian sudah masuk daftar hitam oleh Sky Corporation. Aku pikir, kamu dan keluargamu tidak akan ada hubungannya dengan Sky Corporation di masa depan. Mendengar kata-kata Yvonne Xavier, wanita gemuk setengah baya itu gemetar karena marah. Apa yang kamu katakan? Hanya karena kami mendapatkan kembali modal kami akan masuk daftar hitam. Bagaimana Sky Corporation memperlakukan pelanggannya seperti ini? Aku tidak peduli. Singkatnya, karena kamu telah menerima uang kami, kamu harus memastikan bahwa kami memiliki pendapatan 30 kali lipat. Kamu bisa mendapatkan pokoknya, tetapi keuntungannya harus diberikan kepada kami. Perjanjian sialan itu, kami tidak setuju. Tidak membiarkan kami berinvestasi, tidak membiarkan kami menghasilkan 30 kali lipat, kami tidak akan menyerah dan pergi dari sini. Yang lain juga berteriak keras ketika mereka mendengar kata-kata itu. Beberapa orang mencoba bergegas untuk merobek perjanjian yang baru saja mereka tanda tangani. Adegan ini membuat mata Harvey York sedikit dingin. Orang-orang ini sama sekali tidak masuk akal. Tyson Wood, keluarkan semua orang. Jangan ganggu tamu terhormat kami. Harvey York memberi perintah secara langsung, dan terlalu malas untuk terus terlibat dengan orang-orang ini. Tyson Wood melambaikan tangannya, dan orang-orang yang dia bawa segera mulai mengusir orang-orang ini. Tetapi mengingat ini adalah Wolsing, cara mengusirnya relatif lembut. Hal ini pun membuat suasana menjadi kacau. Harvey York mengabaikan adegan ini, tetapi berbalik dan membawa Yvonne Xavier pergi. Wush! Tepat ketika Harvey York berbalik dan hendak masuk ke lift, Yvonne Xavier yang mengikuti di belakangnya, tiba-tiba menyadari sesuatu dari sudut matanya. Sentuhan cahaya perak meledak. Tuan Muda York, hati-hati! Yvonne Xavier segera bergerak dan mendorong Harvey York. Harvey York bereaksi hampir pada saat yang bersamaan, dan tangan kanannya terjulur tanpa sadar. Tap! Harvey York bereaksi dengan cepat dan tepat waktu, dia juga menangkap sentuhan cahaya perak. Tetapi saat dia menangkapnya, ujung depan cahaya perak masih meledak. Sebuah jarum baja menusuk langsung ke perut bagian bawah Yvonne Xavier. Senjata pembunuh master seni bela diri, bulu merak. Darah berceceran seketika, dan Yvonne Xavier berbaring lembut di lengan Harvey York dengan wajah yang pucat. Dan penonton tidak bisa berhenti diam, dan tidak ada yang bisa memikirkan bagaimana seseorang tiba-tiba bergerak pada kesempatan ini. Harvey York mengangkat kepalanya dengan tajam, dan matanya tertuju pada wanita parubaya yang gemuk. Saat ini, dia masih memegang silinder berbentuk aneh di tangan kanannya. Dia tampak terkejut, dia sudah menggunakan bulu merak, pembunuh seni bela diri yang bahkan dewa perang tidak bisa mendeteksinya. Bagaimana mungkin dia masih tidak menyakiti Harvey York sedikitpun? Tangkap hidup-hidup! Harvey York dengan cepat memberikan perintah, dan kemudian mengabaikan wanita gemuk setengah baya itu. Dia meletakkan tangan kirinya di gerbang denyut nadi Yvonne Xavier untuk memeriksa kondisinya. Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai meminta bantuan sambil menghembuskan napasnya. Chapter 6382. Tetua Armstrong, aku butuh bantuanmu. Harvey York berbicara langsung tanpa sopan santun saat telepon terhubung. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa ketika menghadapi tokoh besar seperti Oscar Armstrong, Harvey York tidak memiliki rasa takut dan rasa hormat. Bagaimanapun mereka berteman. Waktu, tempat, dan situasi. Di sisi telepon, suara tua tapi agung terdengar tanpa ragu-ragu. Markas Sky Corporation di Wolsing, luka yang disebabkan oleh bulu merak. Harvey York menarik napas dalam-dalam. Aku menggantungnya dengan pernapasan internal sekarang, tapi itu hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Itu sudah cukup. Aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Mendengar ini, ekspresi Harvey York sedikit rileks. Dia mengabaikan keributan di sekitarnya, tetapi perlahan menutup matanya. 10 menit kemudian, ambulans tiba-tiba berhenti di pintu Sky Corporation. Saat berikutnya, Oscar Armstrong yang mengenakan topeng muncul secara langsung. Saat mereka melihat penampilan Oscar Armstrong, beberapa petinggi yang menonton pertunjukan di ruang tamu semua terkejut, dan mata mereka sangat aneh. Meskipun semua orang tahu bahwa Oscar Armstrong sedang memulihkan diri di Wolsing. Tetapi masalahnya adalah,
Bahkan jika para leluhur dari 10 keluarga teratas membuka mulut mereka, mereka mungkin tidak dapat secara langsung mengundang Oscar Armstrong ke tempat kejadian. Tetapi Harvey York melakukannya. Identitas macam apa yang dimiliki Harvey York ini? Hampir seketika, orang-orang ini menandai Harvey York dengan label misterius dan tak terduga. Beberapa orang yang awalnya memiliki pemikiran lain tentang Sky Corporation, hampir seketika menahan pikiran itu. Setelah Oscar Armstrong tiba di tempat kejadian, tanpa membuang-buang waktu, dia dengan cepat memberi isyarat kepada staf di sekitarnya untuk membuka bagian belakang ambulans, membentuk ruang operasi sementara. Segera setelah itu, dia memberi isyarat kepada Harvey York untuk mengangkat Yvonne Xavier. Segera, semua jenis peralatan medis canggih diaktifkan, dan Oscar Armstrong juga mengambil pisau bedah dan mulai bekerja. Namun, pada saat ini, situasi Yvonne Xavier sangat berbahaya. Bulu merak pada awalnya adalah pembunuh seni bela diri. Menurut legenda, senjata rahasia ini bisa melenyapkan master seni bela diri setingkat dewa perang. Pihak lain menggunakan benda ini hanya untuk melenyapkan Harvey York langsung di tempat. Namun pada akhirnya, Yvonne Xavier membantu Harvey York untuk memblokir pukulan tersebut. Dan karena Harvey York ada di sana, dia bisa menyelamatkan sementara Yvonne Xavier dengan napas dalam. Yvonne Xavier, kamu akan baik-baik saja. Napas batin di tubuh Harvey York terus mengalir, memulihkan vitalitas Yvonne Xavier. Harvey York, cukup. Gadis kecil ini hanyalah orang biasa. Napas batinmu terlalu banyak mengalir. Baginya, mungkin tidak bisa menanggungnya. Oscar Armstrong menghentikan Harvey York pada waktu yang tepat. Karena aku di sini, aku berjanji untuk menyelamatkan nyawanya. Percayalah padaku. Harvey York menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan keluar dari kereta medis. Tuan Muda York. Untungnya tidak dipermalukan. Melihat Harvey York, Tyson Wood yang telah lama menunggu di samping, datang dengan wanita gemuk parubaya di satu tangan. Harvey York mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu mendapatkan informasi? Tyson Wood menggelengkan kepalanya. Aku baru saja menginterogasinya, tetapi orang ini sangat keras kepala dan tidak mau mengatakan apa-apa. Benarkah? Harvey York mengangguk dan berjalan di depan wanita gemuk setengah baya dengan tatapan dingin di matanya. Aku tahu kamu diperintahkan untuk melenyapkanku. Berani melakukan hal seperti itu, kamu adalah karakter. Jadi aku akan memberimu kesempatan untuk mengaku. Aku harap kamu bisa menghargainya. Chapter 6383. Cuy. Wanita gemuk setengah baya itu meludahi pakaian Harvey York. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat melenyapkanku dan lihat apakah aku akan mengatakan semuanya. Harvey York mengangguk, tidak ada lagi omong kosong, tetapi langsung meraih tangan kiri wanita parubaya yang gemuk dan memutarnya. Krak. Dengan suara renyah, jeritan melengking keluar. Plak. Harvey York menamparkan wajah wanita gemuk setengah baya itu. Dia memuntahkan seteguk darah dan teriakannya berhenti tiba-tiba. Bawa orang ini dan patahkan sisa tangan dan kakinya. Lalu atur ahli bedah ortopedi terbaik untuk menghubungkan tangan dan kakinya kembali. Minta dia dalam 1 jam untuk melihat apakah dia bisa melakukannya. Kalau dia tidak mau mengatakannya, patahkan tangan dan kaki lagi, lalu disambung dan seterusnya. Kapan dia akan mengaku? Pada saat itu kita akan membawanya ke rumah sakit. Mendengar kata-kata ringan Harvey York, wanita gemuk parubaya itu merasakan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Mematkan tangan dan kaki, lalu disambung kembali. Dipatahkan lagi. Tindakan setan apa ini? Juga, beritahu George Zabel bahwa aku akan memberinya 2 jam. Aku ingin tahu semua informasi tentang wanita ini, termasuk berapa banyak semut yang ada di rumahnya. Di mana makam leluhur generasi ke-18 leluhurnya? Setelah dia selesai berbicara, Harvey York tersenyum pada wanita gemuk setengah baya dan berkata, di masa lalu, banyak orang mengatakan kepadaku bahwa mereka akan melenyapkan seluruh keluarganya, dan kemudian menggali semua 18 generasi nenek moyangnya dan menghancurkan tulang mereka menjadi abu. Aku awalnya meremehkan perilaku seperti itu. Tapi percayalah, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Yvonne Xavier, aku pasti akan mencobanya. Sementara Harvey York menunggu dengan cemas, di saat ini, di sudut jalan 500 meter dari gedung perkantoran, sebuah van dengan penampilan yang sangat usang mulai melaju perlahan-lahan. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya dengan wajah biasa mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tuan muda, misinya gagal.
Yvonne Xavier terluka secara tidak sengaja, dan Harvey York tidak terluka. Setelah hening sejenak di sisi lain telepon, seseorang berkata dengan dingin. Membesarkan tentara selama 1000 hari dan menggunakannya untuk sementara waktu. Kamu telah mengumpulkan sampah begitu lama, tetapi kamu bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini. Aku bahkan mengeluarkan bulu merak, pembunuh seni bela diri yang telah aku simpan selama bertahun-tahun. Kamu memberitahuku sekarang bahwa Harvey York bahkan tidak terluka. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Pria parubaya itu berbisik. Tuan muda, aku minta maaf. Semuanya adalah ketidakmampuan kami. Kami akan menghapus semua jejakmu. Kami jamin bahwa hal-hal tidak akan melibatkanmu. Juga, nomor 7 jatuh ke tangan Harvey York, dan kami akan menemukan cara untuk melenyapkannya. Selain itu, kami sarankan padamu agar pergi ke luar negeri terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian, Tuan muda. Lagi pula, tubuh $1000 tidak bisa duduk di aula, dan seorang pria tidak bisa berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Ketika dia mengatakan ini, wajah acuh tak acuh Harvey York muncul di benak pria parubaya itu. Dia percaya bahwa Harvey York pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengekstrak berita dari mulut nomor 7. Jika tuan mudanya terungkap, dia tidak tahu bagaimana Harvey York akan membalas. Hindari pusat perhatian. Suara di seberang telepon sedikit sarkastik. Kapan aku merasa takut pada menantu dari rumah ke rumah itu? Terlebih lagi, keluarga nomor 7 ada di tanganmu. Apakah dia berani mengkhianati kita dengan santai? Belum lagi, aku sudah menyiapkan rencana persiapan untuknya. Ada begitu banyak orang yang bisa disalahkan. Bagaimana itu bisa jatuh di kepalaku? Selain itu, bahkan jika kamu memintaku pergi, bukankah Harvey York akan tetap mencariku? Chapter 6384. Oscar Armstrong secara pribadi mengambil tindakan, dan nasib Yvonne Xavier terselamatkan. Selain itu, Oscar Armstrong juga membawa beberapa obat rahasia yang dia siapkan sendiri. Setelah menggunakannya, semangat dan energi Yvonne Xavier pulih dengan cepat. Hanya saja dia perlu menghabiskan waktu di unit perawatan intensif rumah sakit. Meski begitu, Harvey York yang gelisah tetap mengirim Yvonne Xavier ke rumah sakit secara langsung. Setelah mengatur keamanan untuk melindungi kelengkapan Yvonne Xavier, dia menunggu di tepi tempat tidur sendirian, mengambil sedikit napas dari waktu ke waktu. Yvonne Xavier beristirahat lebih baik dan pulih lebih cepat. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama di pagi hari menerpa bangsal, Yvonne Xavier yang telah koma selama hampir 10 jam, perlahan membuka matanya. Kamu sudah bangun? Harvey York memegang catkin wanita itu dengan ekspresi lembut di wajahnya. Kamu tidak bisa bergerak dalam situasimu saat ini, kamu tidak bisa minum air. Hanya setetes. Tapi aku tahu mulutmu pasti tidak nyaman, dan aku akan membantumu memikirkan sesuatu. Saat berbicara, Harvey York menemukan kapas dan mencelupkan sedikit air hangat ke bibir merah Yvonne Xavier. Yvonne Xavier tidak melawan, tetapi menikmati momen kelembutan itu. Setelah waktu yang lama, dia meremas senyum pucat dan berkata, "Tuan muda York, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa sesuatu terjadi padaku?" Harvey York menghela napas. Kamu telah mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkanku. Jika aku kehilangan selai rambut, aku akan kasihan padamu. Lagi pula, ada pepatah, hal yang paling sulit adalah menahan keanggunan seorang cantik kan? Mendengar bahwa Harvey York masih bisa mengolok-olok dirinya, Yvonne Xavier benar-benar lega. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia masih mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak berpikir itu sesederhana itu. Pihak lain menggunakan bulu merak, senjata pembunuh seni bela diri, semua hal ini tak ternilai harganya. Karena pihak lain telah menggunakannya, itu pasti akan menjamin pembunuhan dalam satu tembakan. Jika tidak berhasil, akan ada tindakan lanjutan. Jadi Tuan Muda York, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Jika mereka ingin melenyapkanku, mereka hanya bisa melakukannya dengan satu serangan. Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka tidak ada kesempatan lain. Bahkan bulu merak, senjata pembunuh master seni bela diri, tidak berguna, bagaimana hal-hal lain bisa bekerja? Jangan khawatir, pembunuhnya sekarang telah jatuh ke tanganku. Tidak peduli apa lagi yang mereka miliki, aku akan menyelidikinya dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, bukan hanya si pembunuh, tetapi orang di belakangnya, kita juga akan mencari tahu." Ketika dia mengatakan ini, mata Harvey York acuh tak acuh. Karena seseorang ingin mati, dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi.
Lagi pula, seringkali, menjadi baik hati berarti tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Yvonne Xavier berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda York, kamu sudah lama tidak berada di Walsing, dan hanya ada sedikit orang yang berkonflik denganmu. Aku sudah memikirkannya, dan itu tidak lebih dari beberapa kekuatan. Pertama, orang-orang dari aliansi bela diri negara H. Kedua, orang-orang dari aliansi bisnis negara H. Ketiga, itu pelamar mantan istrimu. Dan siapa yang akan menggunakan metode ini, masuk akal bahwa orang-orang dari aliansi bela diri negara H memiliki probabilitas tertinggi. Harvey York berkata dengan enteng. Sebelum ada bukti, tidak perlu menarik terlalu banyak kesimpulan yang akan mempengaruhi penilaian kita. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu sebaiknya pulih dengan baik. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Yvonne Xavier tersenyum dan mengangguk. Baiklah, bagaimanapun, kami menghasilkan banyak uang di pasar berjangka kali ini, dan itu akan memakan waktu lama untuk menariknya. Aku hanya mengambil kesempatan untuk beristirahat.